Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tafsir Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang terbaik. Mungkin ini pertemuan terakhir untuk tafsir kita, tafsir Asmaul Husna, karena sudah selesai. Ada satu pembahasan yang belum kita jelaskan secara jelas, dan waktu itu merangkum di pembahasan Al-Khaliq telah kita jelaskan secara ringkas, yaitu salah satu nama Allah Al-Badi', Al-Badi', Al-Badi'. Apa artinya Pak, Bapak Ibu? Badi'. Badi' itu sekata dengan bid'ah. Tu bid'ah akhir-akhir. Bid'ah itu bila dikatakan bid'ah, kalau karena dia membuat sesuatu tanpa contoh, kan baru dikatakan dia bid'ah. Tidak sesuai je Nabi itu dah, tidak sama je Nabi buat, maka disebut bid'ah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah itu mahanya, Maha Al-Badi', membuat sesuatu tanpa contoh. Itu Allah, membuat sesuatu tanpa contoh. Dan itu menunjukkan salah satu kekuasaannya Allah. Dalam hal apa? Menciptakan langit dan bumi. Kita bukalah ayatnya, surah Al-Baqarah ayat 117. Kata Badi' ini dalam Al-Quran hanya 3 kali, yang 2 kali menunjuk kepada Allah. Halaman 18. Halaman 18. Ayat 117. Dalam Al-Quran berulang-ulang di sini diucapkan kata pencipta langit dan bumi. Tapi karena bahasa Indonesia kekurangan kosakata untuk menerjemahkan, sehingga kata itu diterjemahkan dengan kata yang sama walaupun dia sangat berbeda. Seperti Allah Al-Khaliq, pencipta. Khalaqas samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Ada lagi Fatir samawati wal ard, pencipta langit dan bumi juga Fatir. Kemudian Badi'us samawati wal ard, di sini juga dibuatnya Allah pencipta langit dan bumi. Kalau khalaqa dulu telah kita jelaskan, Allah tu membuat sesuatu tanpa bahan. Itu khaliq. Allah pencipta. Dia membuat tanpa bahan. Dan tidak ada manusia yang bisa membuat sesuatu tanpa bahan. Jadi kecil loh, Sianuko pencipta HP. Kira pakai bahan tak nyombek?
Tapi dia tidak layak disebut khaliq. Dalam Al-Quran hanya bisa disebut ja'ala. Membuat sesuatu pakai proses namanya ja'ala. Bahasa Arab. Ja'ala, yaj'alu. Tapi jangan dikaitkan pencipta. Kalau pencipta itu tidak pakai bahan. Acubek tanpa bahan. Anak sadar. Tidak ada manusia yang khaliq, yang pencipta. Fatir, desainer. Allah yang mendesain, merancang, mengatur bentuk, bagaimana jarak, bagaimana posisinya, kemudian bagaimana peredaran langit dan bumi ini, peredaran bintang. Didesain, rapi desain. Kemudian badi'. Apa artinya badi', Khalid? Khalid? Badi' membuat tanpa contoh. Membuat tanpa ada contoh. Allah Subhanahu wa taala adalah al-badi'. Allah menciptakan langit dan bumi ini tanpa contoh. Tidak ada contohnya. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila dia menghendaki menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kun fayakun. Kun. Jadi sesuai kehendak Allah. Dan itu tanpa bahan, tanpa contoh. Cuba dua sesuatu tanpa bahan, tanpa contoh. Pasti awak membuat, kalau di rumah sini, mereka bentuk gardennya, kau mereka bantu, nama rancak. Awak berpikir tu, cuma bahannya, contoh bahannya. Posisinya berdasarkan pengalaman, si kona rancak, mereka rancak. Tapi harus punya contoh. Dan tidak bisa lo tanpa bahan. Ini menunjukkan bagaimana kuasanya Allah. Kun. Jadi bantu awak ko bah manusia ni, wajah-wajah awak ko. Dia tidak baca contoh lah Allah ambil. Dan membuat sesuatu tanpa pengalaman. Aja ni kecil Allah membuat berdasarkan pengalaman pertama, pengalaman yang kedua, sebagaimana anggapan manusia. Berarti ada manusia yang beranggapan. Ketika Allah menciptakan Adam, malaikat protes. Berarti kalau ada pengalaman sebelumnya manusia kau menumpahkan darah, sehingga malaikat protes. Taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah kamu akan menjadikan sesuatu yang dia membuat akan kerusakan dan akan menumpahkan darah? Ada pengalaman? Tidak. Allah Maha tahu. Allah tidak pernah buat tanpa mencontoh-contoh. Allah tidak pernah membuat dengan contoh pengalaman kah namanya. Tidak ada.
Tidak ada, Allah tu buat tanpa contoh. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, carilah di sekeliling awak buah, bantu buah itu Allah buat tanpa contoh. Bantu pisang tu Allah membuat tidak dulu contohnya dulu dah. Memang murni itu bentuk ciptaan Allah. Buah yang beda-beda bentukannya saja. Salak, durian, baduri-durinya, alah. Apel licin kulitnya, alah. Nang kasek kulitnya, limau purui, alah. Agak ndak kasek ndak lo licin ano. Limau, babulu-bulu, rambutan, naneh, baca duangnya, alah. Coba baca kreatif ciptaan Allah tu. Membaca sempat ni awak aja kan buat lah. Alah. Buah naga apa bentuk kulit? Manih saja. Manih. Cuba dak kulit ni lain apa ni? Manih saja kesulitan untuk menyebut. Manih pisang lain apa? Manih apa? Manih limau lain lah. Alah. Manih mangga, manih no mangga no lain lah. Pitanya sama kaja pisang manihnya. Enggak. Manih no kalikih enggak lain lah. Beda lo manihnya. Alah. Madih madu, itu lain lah. Madih alah. Manihnya tabu lain lah. Maksud manis lah baca lo, nampak baik lo. Ni emat manis yang Allah buat. Manis kalengkeng, manis cubada, manis durian ada macam ni. Kame ni ya, lelah. Manggi, semangko. Semangko no ambasan lah. Manis semangko na yan. Paraweh lain lo manis. Untuk menyabui manis sebenarnya. Tapi Allah membuat itu. Dan Allah buat itu tanpa contoh. Ikan coba bantu. Paling orang itu banyak macam nanti saja. Kadiwacona banyak banyak kadiwaco tu. Aja kan membaca saya latih awak rasa. Banyak macam ikan. Pela ke Pariaman. Menyelam ke dalam tu saya buat nama ikan. Kan tak tentu dah. Alah nama ikan wah. Nama ikan aja lah. Bikola rasanya, bikola warnanya. Mode itu Allah buat. Pai lain lo rasa-rasa pai. Pai ampadu lain lo. Pai alai. Pario lain lo pai. Pai alai. Putih saus lain lo pai na.
pucuk kaliki lain pahit. Pahit. Tapi makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, maitong saja, metong manis, metong pahit, metong ikan, maitong tidak akan mampu gay kalian dah. Tidak akan mampu maitong. Jangan kau membalih lah maitong. La tuhsuha. Kalian tidak akan bisa menghitungnya dengan detail, teliti. Cuma nak kecil Allah nanjaleh innal insan, sesungguhnya manusia la zalumun kafar. Zalim cek kafar cek ingkar. Kalau itu lu ya jalih dia. Nan jalih di Indonesia tu zalim cek ingkar cek. Karena maitong nikmat Allah ndak kata itong ada. Cuma nan perangai zalim ku yo, ingkar ku yo. Itu daripada bentuk makna kata badi'. Allah menciptakan sesuatu tanpa contoh. Dan ada ilmu dalam bahasa Arab untuk memperindah susunan kata. Nah, dalam sastra Arab ya, memperindah kalimat ko indah kata-katanya. Jadi kalimat yang indah adalah ilmunya. Namanya ilmu badi'. Ilmu badi'. Itu ilmu untuk rangkaian kalimat. Rangkaian kalimat kok indah, tersusun rapi. Tentu itu orang pakar bahasa Arab loh nya. Salah nang pakar bahasa Arab sikol. Itu nang kau faham tu nya. Awak sepandai bahasa Arab lah mujuan. Yang ke ilmu badiaknya lain. Sobok je orang Arab, habis selalu mantau tas sekitar je orang Arab, itulah santiang lah rasanya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu satu. Cuman dalam surah Al-An'am ada cek lain. Cuman maknanya sama aja kau. Allah badi'us samawati wal ard. Ada satu lagi kata badi' ini dalam surat Al-Ahqaf yang itu menunjuk kepada Nabi Muhammad. Tapi bukan dalam perintah untuk berbuat badi', tidak, untuk menyatakan beliau itu bukanlah badi'. Al-Ahqaf ayat 9. Ayat 9. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ma tidaklah kuntu, aku telah, kuntu tu aku telah, bid'ah, berbuat bid'ah, bid'an. Katakan hai Muhammad, aku tidaklah berbuat bid'ah. Maksudnya apa? Karena Nabi ko dituduh membuat agama baru. Nah, kan itu. Agama alun ini bawa no tu. Kan itu tuduhan kebenar. Ya. Orang Yahudi nuduh mah dia tu jauh. Orang Nasrani ngecean Nabi Muhammad ku membawa ajaran baru loh keceknya. Orang musyrik, orang musyrikin di Mekah juga mengatakan hal yang sama.
Maka katakanlah hai Muhammad, kau orang tu, ma kuntu bid'an, tidaklah aku telah berbuat bid'an, sesuatu yang baru, minar rusul, daripada rasul-rasul tu. Nan dibawa ko sama je rasul dulunya, bukan hal yang baru dari rasul-rasul yang dulu. Tidak. Sama, artinya sama dengan apa yang dibawa oleh rasul-rasul terdahulu. Jangan dikecem beda. Kalau orang Yahudi ngeca Nabi ko beda jo Nabi Musa ajarannya. Kalau orang Nasrani ngeceng beda jo Nabi Isa. Kalau kecek orang Mekah, siapa di Mekah nabinya? Nabi Milata Ibrahim, Nabi Ibrahim je Nabi Ismail. Tak sama jaga muak nenek moyang wak siswa keceknya. Siapa itu Nabi Ibrahim je Nabi Ismail. Dibantah, surahnya dia Allah bantah. Ma kuntu bid'an, katakan pun tak ada beda minar rusul, sama je rasul-rasul dahulu, tak berbeda je rasul yang dahulu. Agama nak mau sampai sama je Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa, sama. Apa pelajarannya cek lain? Nabi Muhammad tidak berani buat bid'ah kamu kata. Nabi Muhammad tidak ada buat bid'ah dalam agama kata. Yang dibawa Nabi ko inti ajarannya sama je nan dulu. Kemudian wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum. Dan aku tidak tahu apa yang akan diberbuat terhadapku dan begitu pula terhadapmu. Anang ka diperbuat kamu kepada engkau, mu tak le tahu dah. Hal apa yang kata jadi sudah ko untuk awak, mu tak le tahu dah. Artinya apa? Ambo hanya semata-mata dalam di lanjutan ayatnya itu, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Artinya, aku hanya mengikuti apa yang telah diwahyukan kepadaku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai kui lonya Pak. Anan diwahyukan. Mai kui. Ndak lo Nabi membuat-buat tu. Ambo ndak ada membuat-buat tu. Ambo mai kui anan lah diwahyukan kambolonya. Ku tamparan keras gua sebenarnya bagi pelaku bid'ah namanya. Nabi ndaklah pernah, Nabi bukanlah pelaku bid'ah. Agama yang dibawa Nabi itu sama jangan dulu. Kemudian nan aku lakukan kau mai kui lahnya yang diwahyukan. Mai kui inti agama ko manga mai kui. Nabi mengikuti apa yang diwahyukan. Dan awak manga mai kui Nabi. Di kerajaan agama ko mengikut. Wa ma ana illa nadhirum mubin. Dan aku hanyalah pemberi peringatan yang nyata. Nadhirun,
pemberi peringatan, mubin, yang jelas. Jalih. Ambo sebagai orang pemberi peringatan kalian, mainge-ingeen kalian. Kini dek Nabi ko pemberi peringatan yang nyata, jelas. Kalau jalih ko kan tarang, bukan mando-ando, jelas, nyata. Cuma ngawak lain, ikut, gitunya. Bagaimana tak payahlah ikut. Kita buka lah anunya, munasabah najo. Surah Ali Imran ayat 31. Ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, kasih aku ke umat. Kepada umat. Siapa umat tu? Termasuk awak. Jangan kawak aduk kecil kau. Ndak, kan Nabi menyampaikan, tolong sampaikan kawak kecil Allah. Siapa? Ya awak kau. Sejak zaman sahabat sampai kawak kau. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, ya cinta awak ke Allah. Yo mana? Iyo. Kok iyo cinta ke Allah? Fattabi'uni. Ikuti aku. Itu saja. Akar aja, ikut. Ikut. Nabi ikut dengan apa yang Allah wahyukan, dan awak ikutkan Nabi. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah mencintaimu. Baru dapat cinta dari Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Diterimanya amal wak, diampuni dosa wak, sebab awak ikut Nabi lahnya. Kalau tidak mau ikut Nabi, dosa nak diampuni. Ikut Nabi tidak mau dah. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau wadangan sirah nabawiyah, orang Quraisy itu membaca Allah aja. Tapi yang permasalahan dalam hidupnya, dia tidak mau ikut je Nabi. Itu saja. Kau ikut Nabi kau nak tidak? Dan di kini kau dia awalnya agama kau ikut saja. Ikut. Baralah kau payah no ikut tu. Tak ada payah no ikut. Iriang lakang di, adi iriang salah, selesai. Masuk surga. Mai iriang. Kamago kasarugo cik Nabi. Iriang salah lakang di. Mai iriang kan mai ikut besar. Mai iriang. Iwa dulu meneko. Yang nama mereka tu mengalu di iriangan. Nan jalih selah. Nan jalih. Nan jalih saya nak ikut dia lah. Kau tagih lah mengikut nan tak jalih. Nan jalih selah. Nabi itu kan pemberi peringatan yang jelas. Tak ada nan tak jalih. Cuma awak dipengaruh-pengaruhi orang lah, kadang lah panyang lah kepala lah. Abadi salah kan Nabi jalih. Kalau ikut nan jalih aman. Kalau orang nan mencuba-cuba mencari jalan ke surga, tapi jalan surang, cari jalan surang ke surga entah.
bantu istana kadang, tamannya kadang lo. Tapi pagar balik pintu gerbang cieknya. Nabi majak ke pintu gerbang kau, tak. Ambo pandai lo cari jalan ke surga, ndak itu sejalan dah. Keceknya, carinya diterobos jalan je. Sebab je tembok. Salah mah. Asuri lo dia. Cari lo jalan, ikut jalan nah. Tak harus ke situ nah lah dah, ya kan. Cari jalan lain. Atau tumbuk dia tembok, wala panik. Itu ya, tak situ dah. Kau jalan nak kasih kau pintu nak dah. Tak aja mah cari jalan lain. Lebih jitu sehari. Nan jaleh lai dah. Nan jaleh tu lah lai. Jadi wak mai quick nan jaleh sana. Siapa nan jaleh tu? Nabi. Dari Nabi tu nan jaleh dari Nabi lah. Nan jaleh dari Nabi sangka diikutnya. Nan kecil orang laiko selalu tabang tak perlu lah. Ko tabang wali Allah wali setan tabang parang tu tak jaleh. Tak bakal jalasan tu tak usah. Mimpi wali ajan. Wali itu bermimpi. Wali bermimpi, bolehlah mimpi. Orang tak membantah mimpi. Tapi nan jaleh kan ada. Tingkat mimpi para wali itu berapa? Nabi SAW bersabda, mimpi para wali itu 1/40 mimpi para rasul. 1/40 ke orang? 2,5%. Tingkat kebenaran mimpi para wali 2,5%. Abang melogikakannya bisa tidak dipacik atau tidak murahnya. Si A lahwak caliaknya mengecek 10 kali no mengecek cie nan jujur 9 kali baduto. Kira-kira awak kecean ke orang tu. Orang jujurnya orang penduto. Pakai gadang, penduto gadang. 10 kalinya mengecek 10 kalinya bersobok ya. Dari nan 10 kali pertemuan tu 9 kali duto, sekali jujur. Kira-kira wacapnya sebagai apa? Pendusta. Tapi ada nan jujur cik. Tapi masih wak pacikah nan cik ko nan manyo? 10 tu nama nan jujurnya? Entahlah. Jadi 10 kali itu ada jujur cik. Tapi itu letak ke di preso. Tapi tidak dipacik orang. Tapi 10 kali, 9 kali jujur sekali baru tua kecewa. Doa awak kecean. Ketahuan 10 kali pertemuan tu pernah sekali baru tua. Hilang je kepercayaan ujung-ujungnya. Nak yang kuat dah. Minimal tu. Tak yang kuat dah. Datang sekali lain dia lah tahu 10 kali sekali waduto. Datang sekali lain ragu lah. Rasa kau waduto senyum lah kan. Curiga. Itu kan kalau 10 kali. Kau kan 1/40. Ampe puluh kalinya bersebut jawab 39 kali baru tu sekali nak jujur. Awas tu caranya kira-kira. Ndak
Kalau tadi 10 kali penduto kadang namanya. Kalau 30 kalau 40 kali cik nan jujur anunya. Kalau di kata-kata Imam Bukhari paling kasar, Imam Bukhari kan terkenal halus bahasa. Atau paling halus bahasanya matrukul hadis. Ditinggalkan katanya. Dari idangan kecil. Bahasanya ditinggalkan. Dari idangan. Itulah karihna Imam Bukhari ngecek rasanya tidak. Tapi kalau para imam lain berani ngecek. Kadzab. Panduto. Matrukul hadis. Tinggalkan. Tinggalkan. Kalau 10 kali dari penduto badang. Kalau 40 kali? Saya pasti. Mimpi para wali itu 39 kali itu cik nama tua. Bapak cik tu. Tu wali. Wali itu. Jadi tidak bisa sebuah pegangan mimpi. Apalagi mimpi awak. Abaralah tingkat kebenarannya. Ku cerita tingkat kebenarannya. Awak tidak menceritakan wali atau tidaknya. Tingkat kebenaran. Kalau mau itu tingkat kebenarannya, mana kawak pacik? Maka harus tetap wak berpegang kanan jalih. Kalaulah mode itu kan tak jalih namanya lah itu dah. Tingkat kebenarannya. Peganglah nan jalih. Itu intinya. Nah, beliau kaji Al-Badi'. Allah sebagai Al-Badi' adalah yang menciptakan langit dan bumi tanpa contoh. Dan Nabi sebagai Badi', beliau itu disuruh untuk mengatakan tidak. Tidak sebagai Badi'. Bukan bid'an beliau itu. Untuk menjelaskan beliau itu bukan bid'an dari agama yang dahulu, dan beliau hanya mengikuti apa yang diwahyukan. Nabi ikut sesuai perintah nan Allah wahyukan. Maikutlah Nabi. Dan awak disuruh maikut apa yang lah dikatakan Nabi. Maikut. Maka kalau ingin selamat, ikut salah Nabi. Ikut salah Nabi. Pendapat sianan ka diambil pendapat sahabat. Bako pendapat sahabat karena inyonan langsung mencaliak Nabi. Itu tingkat kebenaran yang lebih dekat. Itu maksudnya. Bako inyon sahabat ndak orang kini nan diambil bako harus sahabat. Ya sahabat tu nak mencaliak Nabi. Tentunya nak lebih paham. Itu masalah tingkat kebenaran dalam mengambil sesuatu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang kau ambil dari Al-Badi'? Kira-kira Allah tu Badi', membuat tanpa contoh. Atau kreatif. Jangan niru-niru barang orang. Itu akhlak yang kali ciri. Kau ndak itu narami itu loh buat. Lah karanya. Itu ndak meniru akhlak Badi'. Itu narami kini itu loh buat. Bakal ndak kreatif wak. Buatlah yang sesuatu yang belum pernah orang buat. Ndak laku itu kan perasaan alun mencuba.
Buat nan buruk tentu tidak laku. Sesuatu yang baru, menarik dan membuat semua orang senang. Itu yang kedua. Kalau bisa tu yo. Dia ciptaan Allah orang senang saja. Cubalah lalu tapi ada kebunan namanya kebun rambutan misalnya. Nampak rambutan sirah-sirah anu lah. Sirah-sirah rasa kamambiak lo. Tiba-tiba kebun mangga. Lah kuning-kuning wah sadun. Lu ni mambiak no lah dia awak lah mambiak. Terlena orang. Setiap Allah buat ku ingin orang mambiak. Dan Allah tu berarti membuatnya hal baru. Tak pernah tanpa contoh. Membuat tanpa contoh. Abuik lu dah dia awak pas orang mencelik punya waktu keinginan seorang nak mambiak. Itu yang kreatif. Kalau meniru-niru punya itu tak boleh ya. Bahkan ada pasalnya tu orang hukum dan jalannya. Ada dilarang mengkopi. Ada meniru. Karena melanggar hak cipta dikenakan denda. Rupanya tak boleh niru-niru punya orang kalau. You kreatif. Ikut kreatif dalam beribadah. Akulah salah tampil. Buat ibadah cara baru. Nama buat Allah tak suka. Sedangkan ibadahku tak ada bid'an situ dah. Ibadahku ikut. Kan tak? Ibadahku ikut-ikutnya. Sama je barang tu. Orang itu dia buat. Tak boleh buat barang baru dah. Ikut-ikut saja. Ada apa balian kreatif ke? Kaibadah kreatifnya. Tak balik ke dunia kreatif, kaibadah ikut-ikut. Itu kan letaknya lepak ya. Bedaan letaknya entah. Kaibadah ikut-ikut salah. Barang lama salah. Beko kadang orang nan merasa kalah kok kadang. Istilahnya tidak tentu kecil yang dibaca oleh asal malantong saleh. Ibadah kan dalam hal pelaksanaan, bukan dalam hal keduniaan. Yang disebut bid'ahnya tu dalam hal ibadahnya tu, bukan keduniaannya tu. Contoh, dulu kan tak ada mik dah. Kan bid'ah lah tu. Jangan pakai mik. Itu kan lah bangih tak tentu angka dibaca namanya. Wah bangih tapi tak tentu kan dibaca. Itu saya baca lah. Orang dulu naik haji kan jalan kaki, nak kena junto. Mang aja pesawat. Naik haji je pesawat kan bid'ah tu. Itu bangih tak tentu kan dibaca namanya. Yang disebut bid'ah itu kan dalam hal pelaksanaan ibadahnya. Bukan keduniaannya. Itu kan masalah dunia. Transportasi kah, baju yang dipakai kah. Di Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah kira-kira kajian awak tentang tafsir Asmaul Husna. Mudah-mudahan ananlah awak pelajari sama ko lebih kurang 99 nama. Minimal apa lu namanya. Mudah-mudahan namanya lagi takana. Tu takana lo artino. Sudah takana artino. Takana lo maknanya. Takana lo apa akhlak nang kadikarajuan dari nama tu. Dan takana lo tafsir dan penjelasannya. Itulah santiang mana kelas ini. Ustaz ni tak salah karena kaji ni salah dulu. Kenapa? Karena dalam majlis ilmu kau hadir sebab Allah ampuni dosa. Allah ampuni dosa-dosa. Dan
Kan ada hadisnya. Allah mengampuni dosa-dosa orang yang hadir dalam majelis ilmu. Kata Allah, aku ampuni dosa mereka semuanya sebelum mereka berdiri dari tempat duduknya. Lalu diprotes dek malaikat. Tapi nan hadir tu ya Allah, ndak sadonya nan sungguh-sungguh dah. Artinya nan sungguh tu nan mencatat, tu menyimak. Tapi nan hadir tu ada nan lalok guys. Bahkan bunyi lo karuah no aja kan. Ada nama layang-layang guys. Diprotesnya dia malaikat, di bampuni dosa orang sadona. Tu kata Allah, karena dia duduk bersama orang yang mengingatku, aku ampuni juga dosanya. Aliyamah duduk aja nya. Tak mau dah. Habis kau lah cerita dapat nak dapat. Aliyamah duduk. Nan dosa tak bampuni. Mode itu na sayang Allah. Tapi dia manusia yang tak isaan itu. Kalau duduk-duduk asyik kadai itu, kamu nerima juga gaji. Tak ada cerita. Duduk-duduk asyik kadai, kamu nerima juga gaji. Kau nak rajin dapat? Kau duduk kau? Bagi Allah, dia penyayang. Maha. Dia maha penyayang. Bagi aja. Itu dia sayangnya Allah. Itulah Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat dan dosa-dosa Allah ampuni. Amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi syukran. Hadaita qalbi syukran.